Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suciatiningsih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat yang digunakan pada saat praktikum oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran UHAMKA. Beberapa alat tersebut adalah yang di belakang saya ada spektrofotometer, lalu nanti ada centrifuge dan water bath. Baik, kalau kalian penasaran, nanti saya akan jelaskan satu-satu bagaimana kerja dari ketiga alat tersebut. Alat ini namanya adalah spektrofotometer. Fungsinya untuk mengukur konsentrasi zat atau larutan yang kita uji. Prinsip dari alat ini adalah menurut hukum Beer-Lambert, yaitu di mana ketika satu cahaya monokromatik dengan panjang gelombang tertentu ditembaki ke larutan yang kita uji, kemudian cahaya tersebut sebagian akan diserap atau dikenal dengan istilah absorbansi. Nah, nilai dari absorbansi itu sebanding dengan konsentrasi zat atau larutan yang kita uji. Nah, untuk perangkat alat ini adalah perangkat alatnya, dan sini ada bagian untuk memasukkan kuvet. Larutan yang akan kita uji akan dimasukkan dulu ke dalam kuvet ini, kurang lebih volumenya sekitar 1-2 mili. Perlu diingat bahwa bagian yang di cekungan ini, 1-2 cekungan yang di sini tidak boleh dipegang karena bagian itulah yang akan ditembaki cahaya dari alat ini. Jadi memasukkannya disesuaikan dengan panah yang ada di kuvet dan dimasukkan ke dalam chambernya. Nah, di sini ada 8 chamber. Nah, kita mulai cara penggunaannya ya. Nah, yang pertama kita harus hubungkan dulu dengan sumber listriknya, lalu tekan tombol on off-nya yang ada di belakang mesin. Nah, mesinnya akan menyala. Tunggu sebentar, beberapa menit. Setelah alatnya ready, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan preparasi sampel. Setelah sampel ready, masukkan ke dalam kuvet. Kemudian masukkan ke dalam chambernya. Kalau ada 8 sampel, silakan running sekaligus, lalu ditutup. Ya, dalam menggunakan alat ini, kita menggunakan 3 jenis larutan biasanya. Yang pertama tentu adalah sampel, yang kedua ada standarnya dari apa yang akan kita uji, yang ketiga adalah blank. Jadi ketiga tabung tersebut dimasukkan ke dalam chamber yang ada di alatnya. Misalnya blank ada di chamber yang pertama, nomor 1, standar di chamber yang kedua, dan sampel di chamber yang ketiga, 4, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa menu. Biasanya yang digunakan saat praktikum adalah menu fix. Lalu kita input nama ujinya, di sini bisa di rename, misalnya uji kadar kolesterol. Lalu masukkan, bisa diinput di sini panjang gelombang yang kita sesuaikan dengan manual di kitnya, misalnya di 500 nanometer. Nah, di sini faktor pengencerannya 1 kali. Nah, di sini ada ketentuannya, bisa disesuaikan. Jika yang sampel yang kita masukkan di nomor 1 adalah blank, lalu kita sesuaikan dengan kode blank, terus sampel 2-8. Karena kita tadi cuma masukkan 1 jenis sampel, misalnya ya, ini blanko, yang ini sampel di nomor 2. Nah, karena tidak full, jadi ini bisa kita bikin skip. Ini disesuaikan dengan jumlah sampelnya. Lalu tekan back. Lalu tinggal tekan continue untuk runningnya. Nah, nanti ketika di running, di continue, kemudian akan kita peroleh hasil absorbansinya. Jadi ketika kita running alatnya, kemudian diperoleh nilai absorbansinya, maka nilai absorbansi tersebut bisa digunakan untuk mencari konsentrasi larutan yang kita uji. Dengan rumus
absorbansi sampel dikurang dengan absorbansi blanko dibagi dengan absorbansi standar dikurang absorbansi blanko dikali dengan kadar konsentrasi standar yang kita gunakan. Selain itu, di sini juga ada menu scan. Menu scan ini bisa kita pakai untuk membuat kurva standar di Kutot. Jika kita mau membuat kurva standar untuk pengukuran kolesterol misalnya, jadi kita bisa mengaturnya di sini, memperoleh kurva standar itu lewat menu ini. Nah, untuk caranya kurang lebih sama dengan menu fix tadi. Jika pengujian yang sudah selesai, otomatis datanya akan bisa disimpan oleh alat ini. Kemudian untuk mematikan alatnya, kita tinggal turn off di tombol yang ada di belakang alatnya, kemudian cabut colokannya. Alat ini namanya adalah centrifuge. Prinsip kerjanya adalah memisahkan zat berdasarkan massa jenisnya atau berat molekulnya dengan cara diputar dengan kecepatan tertentu. Zat yang memiliki berat molekul yang berat akan mengendap di bawah, sedangkan yang memiliki berat molekul lebih ringan akan berada di atasnya. Perangkat alat ini terdiri dari alat sentrifuge-nya sendiri, mesinnya, kemudian ada beberapa rotor. Yang pertama ada rotor yang paling besar, yang kedua rotor untuk microtube, dan yang ketiga ada rotor untuk kapiler hematokrit. Nah, untuk rotor yang paling besar memiliki beberapa adaptor. Yang pertama adalah adaptor untuk tabung 50 ml, yang kedua adaptor untuk tabung 15 ml, dan adaptor untuk tabung 3 ml. Selain itu, adaptor ini dilengkapi dengan bucket. Jadi adaptornya dimasukkan ke dalam bucketnya, kemudian ditutup. Jadi alat ini bisa digunakan untuk sampel-sampel yang infeksius. Insya Allah aman. Cara penggunaan alat ini diawali dengan menghubungkannya dengan arus listrik, lalu tekan tombol on off-nya yang ada di bagian belakang mesin, dan jika sudah ready akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengatur kecepatannya dengan menekan tombol speed. Kita bisa menggunakannya dalam satuan RPM ataupun G. Ini misalnya kita atur dalam kecepatan 1500 RPM, kemudian kita set waktunya. Ya, kita lanjut memasukkan sampel. Perlu diingat, memasukkan sampel harus dalam keadaan seimbang. Nah, jika sampel kita cuma satu, kita mensiasatinya dengan menambahkan satu botol lagi sebagai balance-nya, sebagai penyeimbang. Nah, di sini sampel kita berada di tube 15 ml, dan kita gunakan adaptor yang sesuai untuk tabung 15 ml. Masukkan di sini, dan kita tutup kembali. Lalu letakkan di rotornya. Jangan lupa penyeimbangnya. Kita tutup. Tekan start. Tunggu sampai selesai. Setelah 10 menit, kita harus menunggu sampai rotornya benar-benar berhenti. Nah, itu memakan waktu kurang lebih 2-3 menit. Nah, setelah itu akan terdengar suara alarm. Kemudian baru kita buka tutupnya dan keluarkan sampelnya. Alat ini namanya adalah water bath. Gunanya untuk memanaskan larutan atau sampel dengan air. Jadi, pertama-tama kita angkat tutupnya, lalu isi airnya ke dalam sini. Ada batas minimal airnya di sana. Kemudian kita nyalakan mesinnya. Ini tombol on-nya sampai ada angka di situ. Kita bisa melakukan setelan untuk suhu. Ini untuk menurunkan, dan untuk jika ingin menaikkan suhunya putar searah jarum jam. Misalnya di sini 85 derajat Celcius. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai suhu airnya mencapai suhu yang sudah kita setel tadi. Nah,
Boleh. Ya. Nah, di sini pada bagian tutup ada beberapa tutup dengan ukuran yang berbeda. Nah, misalkan larutan yang kita uji itu ada pada tabung reaksi. Kita buka tutup yang sesuai dengan ukurannya. Lalu masukkan tabung. Ingat, jangan dilepas dari penjepitnya, karena kalau lepas, tabungnya akan masuk ke dalam water bathnya. Setelah waktu pemanasan selesai, kita angkat sampelnya dan letakkan di rak tabung reaksi. Lalu ditutup kembali. Jika sudah selesai, tekan tombol off. Kemudian dicolokkan. Itulah tadi beberapa alat yang ada di laboratorium Fakultas Kedokteran UHMK. Alat-alat tersebut bisa kalian gunakan selama praktikum maupun pada saat penelitian. Ya, demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.